Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya insani dan teman-teman kelas 5A yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat melakukan pertemuan kuliah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pemaparan materi kali ini adalah dari kelompok 9 mengenai evaluasi kinerja SDI. Dan di kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Rani Dayusnayati, kemudian Ulfa Royhatul Jannah, dan Zuhratul Awaliyah. Untuk menyingkat waktu, maka saya persilahkan kepada materi pertama untuk menyampaikan materinya mengenai kaidah umum dan kaidah Islam mengenai evaluasi kinerja SDI. Baik, di sini saya Zuhratul Awaliyah akan menjelaskan sekilas mengenai kaidah umum dan kaidah Islam mengenai evaluasi kinerja sumber daya insani. Baik, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja dari sumber daya insani itu sendiri, di mana evaluasi kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen sumber daya insani yang penting bagi pencapaian tujuan perusahaan industri konstruksi. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja SDM yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Mangkunegara juga menambahkan pendapat dari Kusriyanto yang menyatakan bahwa kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja perusahaan persatuan waktu. Adapun evaluasi kinerja menurut Nasution yakni merupakan hasil penilaian kinerja seseorang karyawan atau sumber daya insani secara sistematis yang berhubungan dengan jabatan dan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Baik, yang pertama, kaidah umum evaluasi kinerja sumber daya insani. Praktek penilaian tercatat pada awal abad ketiga Masehi di Cina selama dinasti Wei dalam mengevaluasi kinerja anggota keluarga kerajaan resmi. Bahkan saat itu ada masalah etika favoritisme di mana bias penilai disorot. Praktik formal PA modern yang berfokus pada organisasi dimulai pada tahun 1813 di Amerika Serikat. Tidak sampai bertahun-tahun kemudian ketika praktik menjadi global sebagai organisasi baik dalam sektor publik atau swasta yang bertujuan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai melalui personel mereka. Adapun penilaian kinerja menurut Sinamora adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada individu karyawan. Dalam penilaian kinerjanya, kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja atau performance feedback memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik mereka bekerja jika dibandingkan dengan standar organisasi. Dalam organisasi modern, penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja untuk menjadi dasar keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemecatan, transfer, pelatihan, dan kondisi pekerjaan lainnya. Kinerja mengacu pada tingkat pencapaian tugas yang membentuk pekerjaan karyawan. Kinerja mencerminkan seberapa baik seorang karyawan memenuhi persyaratan pekerjaan dan sering disalahartikan sebagai upaya yang mencerminkan energi yang dikeluarkan. Kinerja diukur dalam hal hasil. Baik, selanjutnya yakni kaidah Islam dari evaluasi kinerja sumber daya insani. Islam mengetahui pahala dan hukuman di kehidupan dan hari-hari terakhir. Kabar gembira dan peringatan dari Allah kepada kita disampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 87, di mana yang artinya dia berkata, adapun orang yang berbuat salah, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya dan dia akan menyiksanya dengan azab yang pedih.
Menurut Ahmad dalam Junaidah Hashim 2009, seorang muslim yang baik akan selalu menjalankan aturan-aturan Allah. Umat Islam percaya bahwa apa yang telah dilakukan di dunia ini akan diperlihatkan pada hari pembalasan nanti dan akan diperhitungkan di hadapan penciptanya. Sebuah peringatan tentang hari kiamat akan selalu mengingatkan manusia untuk selalu berhati-hati dalam berperilaku di dunia ini. Dan menurut Ali dalam Junaidah Hashim 2009, penilaian kinerja berdasarkan kaidah Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni rencana kontrak, tanggung jawab, dan kendali pribadi, serta penilaian kerja oleh yang kuat. Seorang pengelola muslim seharusnya lebih memperhatikan pengukuran penilaian dalam koridor Islam yang mengedepankan transparansi dan tanggung jawab. Dalam tanggung jawabnya untuk menilai pekerja atau karyawan, manajer harus melakukannya dengan adil dan perlakuan yang baik dan karyawannya. Berdasarkan Al-Hadis, Ali bin Abi Thalib menulis, awasi perilaku karyawan Anda, gunakan mereka hanya setelah masa percobaan. Awasi kinerja mereka dan digunakan untuk tujuan agar Anda mengetahui kebenaran dan kesetiaan. Perhatikan pekerjaan mereka dengan bijak, akan mengukur kejujuran dan perilaku yang baik terhadap pekerjaannya. Kepercayaan organisasi di sini kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Mengevaluasi kinerja berdasarkan kepercayaan kita pada orang lain. Percaya kepada orang lain merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap orang lain berdasarkan tanggung jawab kita kepada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu an biasa menilai dan mengawasi kinerja para gubernurnya, komandan militer, dan pemungut pajak, serta mengharuskan mereka untuk pertanggungjawaban tahunan di hadapan publik pada saat haji. Beliau akan meminta pendapat atau keluhan masyarakat luas terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang masing-masing gubernur di berbagai provinsi dan pemungut cukai. Selain itu, beliau juga akan membela karyawannya terhadap keluhan yang tidak penting dan palsu sehingga mereka bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya dan surat perintah negara tetap utuh. Untuk menyelidiki kebenaran pengaduan terhadap pejabat negara, Umar telah mendirikan pos terpisah di mana pendamping Muhammad bin Muslim radhiyallahu an ditunjuk. Pendamping ini melakukan investigasi atas pengaduan terhadap tokoh dan pejabat penting termasuk gubernur. Berdasarkan kriteria yang disepakati, manajer kemudian menilai kinerja karyawan dengan memberi mereka nilai, di mana manajer harus menilai karyawan mereka secara adil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan tindakan mereka, tidak peduli perbuatan baik ataupun buruk. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seperti yang dilaporkan oleh Ibnu Umar, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang orang-orang yang berada di bawah pemerintahnya. Lebih lanjut, keketatan dan kelonggaran dalam penilaian juga terjadi ketika manajer cenderung menilai karyawan mereka lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang pantas mereka terima. Manajer mungkin memberikan peringkat yang lebih tinggi yang dapat didasarkan pada favoritisme, dan tindakan ini dapat dianggap munafik, seperti yang dilaporkan oleh Abu Hurairah atas otoritas Nabi SAW. Beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika dia berbicara, dia berbohong, dan ketika dia membuat janji, dia akan mengingkarinya, dan ketika dia diberi amanat, dia tidak setia. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, manajer dapat memberikan peringkat yang lebih rendah kepada karyawan yang tidak mereka sukai. Dan sekali lagi ini dilarang dalam Islam. Juga disarankan bagi pengusaha untuk menghindari menemukan kekurangan karyawan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan nilai yang lebih rendah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kecurigaan sedapat mungkin, karena kecurigaan beberapa kasus adalah dosa, dan jangan saling memata-matai atau saling menjelek-jelekkan di belakang mereka.
Praktek curiga dapat menyebabkan ketidakadilan yang kejam terhadap karyawan yang tidak bersalah, yang dapat memutuskan hubungan mereka sebagaimana Rasulullah damai dan berkah Allah besertanya mengatakan, jangan saling membenci dan jangan saling iri, dan juga jangan saling memboikot. Akhirnya, tendensi sentral mengacu pada keengganan manajer untuk memberikan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu, nilai mereka mendekati skala rata-rata. Perilaku ini tidak dapat diterima karena Islam telah menyatakan bahwa manusia tidak boleh mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya dengan memanipulasi pengetahuan mereka tentang kinerja karyawan. Sementara itu, karyawan juga dihimbau untuk tidak melakukan segala bentuk penipuan dan kebohongan dalam menjalankan pekerjaannya, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai peringkat yang lebih tinggi dan mungkin tidak mencerminkan kinerja mereka yang sebenarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya adalah indikator penilaian evaluasi kinerja SDI. Jadi pada penilaian kinerja di sini atau yang sering disebut performance appraisal memiliki arti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Intinya, penilaian kinerja di sini selalu melibatkan proses penilaian kinerja yang meliputi 3 langkah. Yang pertama, menetapkan standar kerjanya seperti apa. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar yang sudah ditetapkan. Dan kemudian memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk membangun motivasi semangat karyawan dalam memperbaiki kinerjanya. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan indikator kinerja? Jadi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Lohman dalam bukunya pada tahun 2003, indikator kinerja atau performance indikator ini adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi dari proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan dari organisasi. Dari rumusan tersebut dapat memahami bahwa indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Kemudian, indikator kinerja atau performance indikator ini seringkali disamakan dengan ukuran kinerja atau performance measure, tetapi sebenarnya berbeda meskipun sama digunakan dalam pengukuran kinerja. Pada indikator kinerja di sini mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat indikasi saja, sehingga bentuknya cenderung kepada jenis kualitatif. Sedangkan pada ukuran kinerja adalah kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Dalam penilaian kinerja ini ada area keberhasilan yang disebut Critical Success Factor atau yang sering disebut CSF. Area CSF ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel kunci yang dapat berbentuk keuangan atau finansial. Jadi CSF di sini dapat digunakan sebagai indikator kinerja atau sebagai masukan dalam melakukan indikator kinerja. Untuk melakukan CSF ini biasanya dilakukan terhadap beberapa faktor, misalnya potensi yang dimiliki organisasi, kesempatan, kemudian ada juga keunggulan dan kapasitas sumber daya. Meskipun indikator kinerja antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya itu berbeda-beda, tetapi terdapat persyaratan umum agar indikator ini menjadi baik dan ideal. Di antara persyaratan-persyaratan ini ada 9 persyaratan umum. Yang pertama adalah konsisten atau tidak berubah baik antara periode waktu maupun antara unit organisasi. Kemudian comparability, yakni mempunyai daya banding yang layak dan tepat. Jadi terjadi
kesesuaian di situ. Kemudian ada clarity, yakni kejelasan. Maksudnya kejelasan di sini adalah sederhana, mudah dimengerti dan dipahami oleh semua organisasi. Kemudian ada controllability, yakni keterkendalian. Maksudnya dapat dikendalikan dalam wilayah dan departemen yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah contingency, yang berarti kemungkinan. Kemungkinan di sini adalah berdasarkan struktur organisasi, gaya manajemennya, kemudian ada ketidakpastian dan kompleksitas di dalamnya. Kemudian yang keenam ada komprehensif, yakni luas, yakni merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial. Kemudian yang ketujuh ada boundedness, yakni keterbatasan. Fokus pada faktor-faktor utama yang merupakan perwujudan keberhasilan organisasi. Jadi terbatas pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kedelapan ada relevansi, yakni dalam penerapannya memerlukan indikator yang spesifik sehingga relevan dengan kondisi dan kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir adalah visibility, yakni kelayakan. Maksudnya di sini adalah target-target yang dipergunakan sebagai dasar dari indikator tersebut adalah perumusan dari indikator kinerja yang harus merupakan harapan yang realistik. Setelah tadi sudah dibahas mengenai persyaratan umum tentang indikator kinerja, jadi di sini tujuan ditetapkannya indikator kinerja di sini adalah untuk memberikan bukti mengenai hasil yang diinginkan telah dicapai atau belum. Jadi manajemen organisasi yang baik itu baik organisasi publik maupun bisnis harus mendapatkan hasil penilaian kinerja organisasi secara komprehensif dalam sebuah laporan penilaian kinerja dalam satu periode waktu tertentu dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Memang banyak ukuran yang bisa digunakan, namun untuk lebih efektifnya, manajemen perlu menyusun prioritasnya pada hal-hal yang sangat penting saja untuk mengetahui apakah organisasi bekerja dengan baik dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki. Maka di sini juga ada tipe-tipe ukuran kinerja. Di sini ada 4 tipe ukuran kinerja. Yang pertama adalah Key Result Indicator atau KRI, yakni ukuran untuk memberitahu bagaimana kinerja SDI dari satu perspektif atau faktor keberhasilan kritis. Kemudian ada Result Indicator atau RI, yakni memberitahu apa yang telah terjadi pada SDI atau apa yang sudah dilakukan SDI tersebut. Kemudian ada Performance Indicator atau PI. Di sini memberitahu SDI apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang terakhir adalah Key Performance Indicator atau KPI. Jadi memberitahu SDI apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara sistematis dan dramatis. Jadi dalam yang pertama yakni Key Result Indicator. Jadi dalam Key Result Indicator di sini adalah ukuran yang mencakup kepuasan pelanggan, laba bersih sebelum pajak, profitabilitas atas pelanggan, kemudian kepuasan karyawan dan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Kemudian di result indikator di sini adalah sebuah aktivitas dan semua ukuran kinerja finansial adalah result indikator. Misalnya dari analisis penjualan harian atau mingguan atau ringkasan yang sangat bermanfaat tetapi merupakan hasil dari upaya banyak tim. Kemudian selanjutnya adalah performance indikator. Jadi dalam performance indikator di sini di dalam bisnis penting tetapi bukan yang utama. Jadi performance indikator pada scorecard atau kartu nilai ini biasanya dimiliki oleh setiap perusahaan dengan format per tim. Jadi performance indikator berada di bawah Key Result Indicator, dapat meliputi persentase kenaikan penjualan dari 10% pelanggan teratas, kemudian jumlah saran karyawannya diterapkan dalam 30 hari terakhir, keluhan pelanggan dari pelanggan utama, kemudian telepon penjualan yang telah disiapkan untuk minggu depan dan 2 minggu ke depan. Kemudian ada keterlambatan pengiriman kepada pelanggan utama. Jadi indikator-indikator tersebut yang menjadi tolak ukur pada performance indikator.
Kemudian untuk Key Performance Indicator atau KPI, ini adalah seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang. Meskipun KPI ini sering disamakan dengan KRI, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Kalau KRI di sini lebih bersifat finansial dan non-finansial, tetapi kalau KPI ini tidak dinyatakan dalam satuan. Kemudian periode pada key result indikator itu periodenya bulanan dan terkadang catur bulan atau per 4 bulan. Kemudian jika pada key performance indikator, di sini periode pengukurannya jangka pendek, misalnya 24 jam per minggu, atau harian, atau juga mingguan. Pada key result indikator di sini adalah sebagai informasi ringkas mengenai kemajuan dan keberhasilan utama, serta faktor keberhasilan organisasi. Jadi pada KRI ini sangat ideal untuk pelaporan kemajuan kepada Dewan Direksi. Kemudian jika KPI yaitu dijalankan oleh CEO dan tim manajemen senior. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tipe ukuran. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja bukan pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan ekstra ketelitian. Hal tersebut bukan hanya karena banyaknya hal terkait yang harus diukur, tetapi juga istilah-istilah yang digunakan masih banyak dalam bahasa asing dan masing-masing substansi punya ukuran kriteria dan rumusnya masing-masing. Jadi untuk mempermudahkan bagaimana cara kerjanya, jadi sebaiknya perusahaan mempersiapkannya terlebih dahulu dari awal, menetapkan hasil pengukuran kinerja itu, serta menindaklanjuti atau memanfaatkan hasil pengukuran kinerja itu untuk kemajuan organisasi atau perusahaannya. Disarankan agar perusahaan mengawalinya dengan membuat desainnya terlebih dahulu dalam pengukuran kinerja yang tepat sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pengukuran kinerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam indikator pengukuran kinerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya yakni materi yang ketiga yang akan saya jelaskan mengenai alur evaluasi kinerja sumber daya insani. Karyawan harus dievaluasi dalam seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Dalam proses penilaian kerja, merangkum, menilai, dan mengembangkan kinerja karyawan berdasarkan penilaian objektif, informasi terkait kinerja mereka sebagaimana agar kedepannya perusahaan bisa lebih baik. Oke, berikutnya yakni mengenai 3 kategori utama penilaian kinerja. Yang pertama, yakni umpan balik atau feedback dari karyawan itu sendiri. Jadi, untuk penilaian yang pertama yakni menilai melalui karyawan itu sendiri. Bagaimana dia kesehariannya di kantor tersebut atau di perusahaan kita. Terus untuk yang kedua yakni umpan balik atau feedback dari rekan kerja dan pelanggan karyawan. Jadi untuk penilaian yang kedua ini berdasarkan dari rekan kerja dan pelanggan yang dari perusahaan kita. Jika dia di toko, maka kita mengecek dari pelanggan itu sendiri, dan jikalau di perkantoran, maka kita akan mengecek bagaimana kinerja mereka di kantor tersebut secara langsung dari rekan kerjanya. Untuk yang ketiga yakni umpan balik atau feedback dari manajer. Jadi kita langsung mengecek dari manajernya saja, karena manajer adalah seseorang yang mengetahui dari awal mereka bekerja bagaimana, karena dia dalam mengawasi kesehariannya dari pegawai-pegawai itu, dari manajer itu sendiri. Berikutnya yakni mengenai alur evaluasi kinerja dari 3 kemungkinan menurut Kressler 2003. Yang pertama yakni evaluasi fungsional atau top down. Evaluasi yang paling mungkin adalah evaluasi yang dilakukan oleh atasan, baik atasan secara langsung maupun atasan dari beberapa tingkat
pendekatan ini. Arah evaluasi ini dikenal dengan istilah top-down evaluation. Berikutnya yakni yang kedua, evaluasi bottom up. Pada mode bottom up, evaluasi dilakukan oleh bawahan kepada atasannya. Pada praktiknya, mode ini sangatlah jarang digunakan. Ini tidak sering terjadi dan hanya sebagai tambahan untuk evaluasi top-down saja. Kemudian yang ketiga, yakni evaluasi 360 degree atau juga dikenal sebagai umpan balik atau feedback multi sumber menurut Armstrong dan Taylor 2014. Secara tidak langsung, pendekatan 360 derajat ini menggabungkan pendekatan evaluasi top down dan bottom up pada evaluasi 360 derajat. Penilaian dan umpan balik diberikan oleh sejumlah orang yang mungkin termasuk manajer, bawahan, kolega, dan pelanggan. 360 derajat melibatkan semua manajer yang terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan evaluasi individu di tempat kerja. Keunggulannya beragam dan objektif. Jadi di antara ketiga ini masih ada nih kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, untuk lebih agar evaluasi kita itu semakin bagus, ini evaluasi kinerja karyawan itu lebih bagus, mungkin kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai evaluasi kinerja SDI. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.